Pada dasarnya, Autism Spectrum Disorder (AS) dan Intellectual Disability (ID) adalah dua kondisi yang berbeda secara fundamental. Meskipun sering kali terjadi secara bersamaan, bayangkan keduanya sebagai dua lingkaran yang saling tumpang tindih. Titik pusat setiap lingkaran itu berbeda, tetapi ada area yang luas di mana keduanya berinteraksi. Inti masalah bukan soal kemampuan, tapi cara memproses. Nah, perbedaan paling mendasar antara keduanya sebenarnya terletak pada inti defisit yang dialami. Autism Spectrum Disorder atau ISD pada intinya adalah tentang cara otak memproses informasi, khususnya yang bersifat sosial dan sensorik. Ini bukan soal tingkat kecerdasan umum, melainkan sebuah cara kerja otak yang berbeda. Perbedaan ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah keunikan yang secara fundamental memengaruhi cara seseorang berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan juga bagaimana mereka berperilaku sehari-hari. Seseorang dengan ASD yang tidak memiliki disabilitas intelektual bisa jadi memiliki kecerdasan rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Namun, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami nuansa-nuansa sosial yang kompleks. Hal-hal seperti menafsirkan ekspresi wajah, memahami sindiran yang tidak harfiah, atau membaca bahasa tubuh bisa menjadi tantangan besar, seolah mencoba memecahkan kode yang rumit. Karena dunia sosial bisa terasa tidak terduga dan melelahkan secara mental, mereka cenderung menemukan kenyamanan dalam keteraturan. Mereka lebih menyukai rutinitas yang terprediksi dan jelas daripada spontanitas sosial yang penuh dengan ketidakpastian. Rutinitas memberikan rasa aman dan struktur yang menenangkan. Jadi, kuncinya bukan terletak pada kapasitas kognitif secara umum. Ini semua kembali pada pola pemrosesan informasi sosial yang unik, sebuah ciri khas yang mendefinisikan cara mereka mengalami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Intellectual Disability (AD), inti masalahnya adalah kapasitas kognitif yang terbatas secara menyeluruh. Ini memengaruhi kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan tuntutan sehari-hari. Seseorang dengan ID memiliki skor IQ di bawah rata-rata, biasanya di bawah 70, dan kesulitan dalam keterampilan adaptif, seperti mengurus diri sendiri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Defisit sosial mereka seringkali merupakan konsekuensi langsung dari keterbatasan kognitif ini. Mereka mungkin kesulitan memahami aturan sosial yang kompleks karena kapasitas pemahaman mereka yang terbatas. Tumpang tindih dan komorbiditas. Mengapa sering bingung? Mari kita dalami salah satu aspek yang paling menantang, tumpang tindih dan komorbiditas antara ASD dan AD. Salah satu kompleksitas terbesar adalah fakta bahwa disabilitas intelektual atau ID merupakan komorbiditas yang paling umum pada individu dengan spektrum autisme. Ini berarti kedua kondisi ini sangat sering muncul bersamaan, menciptakan gambaran klinis yang unik dan seringkali membingungkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa sekitar 30 hingga 40% individu dengan ASD juga memenuhi kriteria untuk disabilitas intelektual. Angka ini menggarisbawahi betapa eratnya hubungan antara kedua kondisi ini dan mengapa pemahaman yang mendalam sangat penting untuk diagnosis dan intervensi yang tepat. Keterkaitan yang erat ini seringkali menciptakan kebingungan diagnostik yang signifikan. Mari kita telusuri dua alasan utama mengapa hal ini terjadi. Pertama adalah fenomena masking atau penyamaran. Dalam beberapa kasus, gejala disabilitas intelektual yang lebih jelas dapat menyamarkan gejala spektrum autisme. Seorang klinisi mungkin hanya fokus pada keterbatasan kognitif yang tampak, seperti kesulitan belajar, dan secara tidak sengaja mengabaikan pola perilaku berulang atau kesulitan komunikasi sosial yang sebenarnya merupakan ciri khas ASD. Gejala ASD seolah-olah tersembunyi di balik tantangan kognitif. Kedua adalah sinergi gejala. Sebaliknya, ketika ASD dan ID hadir bersamaan, gejala dari kedua kondisi dapat saling berinteraksi dan membuat gambaran klinisnya terlihat lebih parah. Misalnya, seseorang dengan ASD dan ID seringkali menunjukkan defisit sosial dan komunikasi yang jauh lebih parah. Ini karena ada dua sumber tantangan yang berbeda, kesulitan sosial dari ASD dan keterbatasan pemahaman dari ID, yang masing-masing memperburuk yang lain, menciptakan efek gabungan yang lebih besar. Implikasi praktis. Mengapa diagnosis diferensial sangat penting?
Mendapatkan diagnosis yang tepat adalah fondasi dari semua dukungan yang efektif. Ini bukan sekadar latihan akademis, karena diagnosis yang benar akan menentukan seluruh peta jalan intervensi seseorang. Membedakan keduanya memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan, memastikan setiap upaya diarahkan pada strategi yang paling sesuai untuk membentuk kualitas hidup individu tersebut. Strategi intervensi yang berbeda. Untuk individu dengan diagnosis tunggal ID, intervensi akan berfokus pada pengajaran keterampilan adaptif dan fungsional secara langsung. Ini mencakup tugas-tugas praktis seperti mengikat tali sepatu, mengelola uang, atau menggunakan transportasi umum. Metode pengajarannya seringkali melibatkan pengulangan dan pemecahan tugas menjadi langkah-langkah konkret untuk memaksimalkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika diagnosisnya hanya ASD, fokus intervensi bergeser. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan inti dalam komunikasi sosial dan pemrosesan sensorik. Ini berarti melatih keterampilan sosial, seperti memahami giliran dalam percakapan, serta mengembangkan strategi manajemen sensori. Terapi seperti terapi okupasi atau wicara membantu individu menemukan cara-cara fungsional untuk mengatur diri dan berkomunikasi. Lalu, bagaimana jika ASD dan ID hadir bersamaan? Disinilah intervensi terintegrasi menjadi kunci. Ini bukan sekadar menambahkan dua rencana terpisah, melainkan menyatukannya. Artinya, kita tetap mengajarkan keterampilan adaptif yang esensial, namun melakukannya dengan metode yang selaras dengan profil autisme. Misalnya, menggunakan dukungan visual yang kuat atau rutinitas yang terstruktur untuk mengajarkan keterampilan sehari-hari. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan individu, seperti afinitas terhadap pola, untuk membantu mengatasi tantangan belajar yang terkait dengan ID. Memahami motivasi perilaku, diagnosis yang benar membantu kita memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu. Seseorang dengan ID mungkin gagal mengikuti instruksi karena mereka tidak mengerti instruksinya. Seseorang dengan ASD mungkin gagal mengikuti instruksi bukan karena tidak mengerti, tetapi karena mereka terlalu fokus pada minat khusus mereka atau terganggu oleh rangsangan sensorik. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan tumpang tindih antara ASD dan ID adalah kunci untuk memberikan dukungan yang benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu.